Ledakan. Ini sudah berakhir. Ketika dia sekarat, pria misterius berjubah hitam hanya memiliki satu pemikiran terakhir di benaknya. Peningkatan kekuatan tempur dan aura tak tertandingi Lin Nan yang tiba-tiba membuatnya langsung putus asa. Saat berikutnya, tongkat Lin Nan menghantam kepalanya dengan keras. Tubuh yang bergegas ke depan segera berhenti dan roboh ke tanah. Darah bercampur otak berceceran, dan pemandangan ini bahkan lebih mengerikan. Langit yang dipenuhi es dan salju membawa hawa dingin yang menggigit, terus-menerus menyerang tubuh manusia. Ini, Luo Hai, yang melihat adegan lengkap ini di sisi lain, benar-benar terkejut dengan kekuatan bertarung yang keluar dari Lin Nan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lin Nan, seorang kultivator di tahap tengah pembangunan pondasi, bisa meledak dengan kekuatan bertarung yang begitu kejam. Terutama saat tongkat dilepaskan, Luo Hai jelas tersentuh seperti disambar petir. Kepala lelaki tua misterius itu telah hancur, dan dia tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Luo Hai merasa kasihan padanya. Lin Nan. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berhasil mengeluarkan dua kata dari mulutnya. Rasa takut terus berputar-putar dari lubuk hatinya. Setelah melihat kekuatan tempur Lin Nan yang sebenarnya, dia akhirnya merasa takut. Bahkan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Jika Lin Nan menunjukkan kekuatan bertarung tirani saat melawannya sebelumnya, dia tidak akan pernah hidup sampai sekarang. Dia ceroboh, tapi dia sadar diri dan tahu bahwa Lin Nan telah menunjukkan belas kasihan. Apa latar belakang orang ini? Lin Nan tidak bisa memastikan apakah dia terlibat dalam perselisihan lain, tapi samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Dilihat dari kemampuan pria misterius berjubah hitam ini dalam memadatkan segel sihir, dia pasti bukan orang biasa. Selain itu, rangkaian kejadian termasuk keracunan Fang Ting, Mu Ziqiu, dan cedera serius Luo Hai membuatnya merasa bahwa pria misterius berjubah hitam ini punya rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Aku tidak tahu, tapi itu seharusnya dikirim oleh keluarga lain untuk membasmi saudari muda Fang. Luo Hai merenung sejenak, mencoba untuk tenang, dan kemudian dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan. Namun, Lin Nan berkerut setelah mendengar kata-kata ini. Kamu harus segera pergi, aku hanya bisa banyak membantumu. Meskipun dia penasaran, Lin Nan tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, jadi dia segera berkata kepada Luo Hai. Menurutnya, keluarga Fang hanyalah sebuah keluarga dan tidak akan memainkan peran apapun di surga tertinggi yang dikejarnya. Jadi saya tidak ingin terlalu terlibat dalam hal-hal kecil seperti itu. Aku, Lin Nan, kupikir aku harus mengundangmu ke keluarga Luoku sebagai tamu atas nama keluarga tersembunyi. Luo Hai berpikir lama, dan sepertinya akhirnya mengambil keputusan, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Keluarga tersembunyi. Mendengar empat kata tersebut, rasa penasaran Lin Nan yang baru saja tertahan tiba-tiba muncul kembali. Tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Muyang, tapi yang pasti tidak terlalu dekat. Ada binatang guntur ungu yang mengejar di belakangnya. Dia tidak bisa kembali dan hanya bisa mencari tempat tinggal untuk sementara. Arti kata-kata Luo Hai jelas berarti bahwa dia berasal dari keluarga tersembunyi, jadi dia sedikit terharu. Ceritakan padaku tentang hal itu. Ketertarikan Lin Nan terangsang, tapi dia tenang dan berkata langsung kepada Luo Hai. Oke, tapi saudara Lin, tolong rahasiakan masalah ini. Luo Hai dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan segera, dan sepertinya dia juga memiliki beberapa keraguan. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia mendengar bahwa Luo Hai telah menjadi kehormatan baginya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan sedikit mengangguk. Luo Hai segera mulai memperkenalkan keluarga tersembunyi itu kepada Lin Nan dengan serius, menceritakan semua yang dia tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Sementara Luo Hai memberitahu Lin Nan tentang menyembunyikan segala sesuatu tentang keluarga selama lebih dari 1 jam, Lin Nan membantu Fang Ting dan Mu Ziqiu memeriksanya. Ditemukan bahwa Fang Ting memang diracuni, dan itu adalah racun yang sangat aneh. Tidak ada bahaya bagi hidupnya dalam waktu singkat. Mu Ziqiu, sebaliknya, mengalami koma parah, mungkin karena penyumbatan meridiannya yang disebabkan oleh serangan balik dari energi aslinya. Setelah menjelaskan secara singkat hasil penyelidikan kepada Luo Hai, hatinya yang awalnya khawatir perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Lin Nan tentang keluarga yang tersembunyi. Ternyata meninggalkan pegunungan Huoyun berarti meninggalkan batas kota Muyang, namun gunung salju inilah yang menjadi tempat bertemunya 3 kota. Keluarga bangsawan tersembunyi yang disebutkan oleh Luo Hai sebenarnya adalah keluarga besar yang tersembunyi di 3 kota ini. Mereka tidak akan terikat dengan aturan ketiga kota tersebut. Bahkan penguasa kota dari 3 kota memberikan berbagai sumber pelatihan kepada keluarga tersembunyi secara gratis setiap tahun. Gunung salju ini secara nama adalah milik keluarga Fang, karena keluarga Fang memegang peranan penting di kota Muyang, kota yang paling dekat dengan sini.
Jadi di permukaan, gunung salju ini sepertinya adalah milik pribadi keluarga Fang, namun nyatanya, gunung salju ini dimiliki oleh 4 keluarga tersembunyi. Keluarga Fang di kota Muyang, keluarga Luo di kota Cahaya Pagi, keluarga Mu, dan keluarga Sun di kota Fuxi. Di antara 4 keluarga tersembunyi ini, keluarga Mu dan keluarga Sun selalu bermusuhan, jadi Luo Hai curiga pria misterius berjubah hitam ini mungkin adalah pembasmi yang dikirim oleh keluarga Sun. Penampilan kolektif mereka di pegunungan bersalju kali ini adalah untuk mempersiapkan kompetisi pemeringkatan keluarga yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Persaingan pemeringkatan keluarga ini terkait dengan hak 4 keluarga besar untuk menguasai 3 kota dalam waktu 3 tahun, sehingga 4 keluarga besar tersebut akan mengirimkan junior-juniornya yang bertalenta. Fang Ting adalah kuda hitam bagi keluarga Fang untuk mengikuti kompetisi ini, karena apa yang dia praktikkan adalah metode mental keluarga Fang yang paling mendalam dan tertinggi. Adapun nama Luo Hai, saya tidak tahu. Mu Ziqiu dan Luo Hai telah berteman sejak kecil, mereka seperti saudara, dan mereka juga difavoritkan untuk memenangkan turnamen peringkat ini. Belum lagi Luo Hai, yang telah mencapai puncak tahap akhir pembangunan pondasi dan juga merupakan talenta luar biasa yang mengikuti kompetisi pemeringkatan. Namun kali ini keluarga Sun tidak membeberkan daftar pesertanya, yang agak aneh. Lin Nan hanya ingin tahu lebih banyak tentang ini, dan dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dikatakan Luo Hai. Keluarga tersembunyi berusaha mati-matian untuk memenangkan turnamen peringkat. Menyebut mereka sebagai keluarga tersembunyi berarti mereka kehilangan kontak dengan dunia, namun mereka tetap berebut kekuasaan. Jika ini benar-benar masalahnya, keluarga Sun tidak perlu mengirim orang untuk membasmi para jenius luar biasa dari 3 keluarga besar ini. Oh, itu sebenarnya bukan urusanku. Lin Nan sedikit penasaran pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Luo Hai, dia langsung kehilangan dorongan aslinya dan berbicara tanpa ragu-ragu. Awalnya aku mengira Lin Nan ingin ikut bersenang-senang, jadi Luo Hai Chai menjelaskan semuanya kepada Lin Nan, tapi dia tidak menyangka Lin Nan akan bereaksi seperti ini. Tunggu sebentar, Saudara Lin, tidakkah kamu ingin memasuki ruang lain dan melihat-lihat? Melihat Lin Nan berbalik untuk pergi, Luo Hai merenung sejenak sebelum berteriak. Ini sudah menjadi kartu truf Luo Hai. Jika Lin Nan tidak lagi tertarik, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dia yakin orang kuat seperti Lin Nan akan tergoda ketika mendengar nama Different Space. Ruang berbeda. Benar saja, setelah mendengar namanya, Lin Nan segera menjadi energi, dan kilatan cahaya kembali melintas di matanya yang awalnya redup. Seperti dugaan Luo Hai, rasa ingin tahunya telah terangsang sepenuhnya. Ya, setelah kompetisi pemeringkatan ini, 5 keturunan keluarga teratas dapat memasuki ruang berbeda untuk berlatih selama 3 hari. Karena Luo Hai memilih untuk mengungkapkan berita mengejutkan ini, dia tidak berniat menyembunyikannya dan segera berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Metode kultivasi macam apa ini? Hanya membutuhkan waktu 3 hari. Apa yang bisa kamu capai? Lin Nan sedikit bersemangat sekarang, tetapi ketika dia mendengar bahwa hanya ada 3 hari, dia terdiam. Dia segera tersenyum tak berdaya dan berkata, bagi seorang praktisi, 3 hari berlalu dalam sekejap mata, lalu bagaimana cara menggunakannya? Saya tidak tahu banyak tentang hal ini, tetapi saya mendengar orang-orang dari generasi tua mengatakan bahwa ruang yang berbeda-berbeda dari dunia yang kita tinggali sekarang, tetapi ruang dengan energi spiritual murni. Namun, praktisi pada tahap pembangunan fondasi dapat hanya berada di dalamnya. Ting Mahadewa selama 3 hari. Luo Hai segera memberikan penjelasan samar kepada Lin Nan, tetapi karena dia sendiri hanya tahu sedikit tentang hal itu, dia tidak menjelaskannya secara detail. Ketika Lin Nan mendengar ini, minatnya benar-benar terangsang, tetapi dia bukan salah satu dari 4 keluarga bangsawan yang tersembunyi, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki ruang yang berbeda. 4 keluarga bangsawan yang tersembunyi tidak hanya memiliki penggarap di dalam keluarga, tetapi juga memiliki murid di luar keluarga. Tentu saja jumlahnya tidak banyak. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan keluarga untuk lolos ke 5 besar. Ketika Lin Nan menanyakan pertanyaan ini kepada Luo Hai, anak laki-laki itu segera mengetahui bahwa Lin Nan telah terangsang, dan segera tersenyum dan menjelaskan. Ini jalannya, tapi yang mana dari 4 keluarga bangsawan tersembunyi yang harus dipilih? Meskipun Lin Nan mengenal Luo Hai, ini bukanlah alasan dia bergabung dengan keluarga Luo. Setidaknya dia harus tahu sedikit tentang 4 keluarga besar ini. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk memahaminya, dan Luo Hai saat ini adalah kandidat yang paling menguntungkan baginya, jadi mata Lin Nan tidak bisa tidak menatapnya dengan ragu. Saudara Nan, jangan terburu-buru mengambil keputusan, biarkan aku pergi dan melihatnya. Meskipun dia mengatakan ini, Luo Hai telah mengidentifikasi Lin Nan, jadi panggilan dari saudara Nan ini cukup ramah.
Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia menyetujui keputusan Luo Hai. Setelah periode relaksasi ini, Luo Hai bisa bergerak, tetapi lukanya terlalu parah dan dia tidak cocok untuk membawa kedua orang itu ke tanah. Lin Nan mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil pengembalian besar dari cincin luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulut Mu Zikyu. Da Huandan. Ketika Luo Hai melihat Lin Nan mengeluarkan Great Return Pill, matanya melebar dan dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Karena hanya ada sedikit alkemis di benua asal, harga obat mujarab peremajaan yang hebat pada dasarnya sangat tinggi. Bahkan keluarga Luo hanya memiliki 3 obat mujarab. Tanpa diduga, Lin Nan dengan santai mengambil satu dan memberikannya kepada Mu Zikyu. Bersihkan air liurnya, semuanya bocor. Merasakan tatapan tercengang Luo Hai, Lin Nan segera tersenyum dan berkata sambil tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Dia menyia-nyiakan pil balasan yang bagus, tapi jantungnya berdarah. Namun ketika dia mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi cincin luar angkasa, dia malah terkejut. Ada berbagai macam batu spiritual, ramuan, senjata, terutama ramuan, dan hanya ada 4 atau 5 ramuan pengembalian yang besar. Yang paling banyak adalah Xiao Huandan dan berbagai ramuan. Ramuan itu dikumpulkan dari cincin luar angkasa Hu Fei. Kuali ramuan tingkat Suan milik orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda digunakan. Sepertinya dia menyiapkan ramuan ini untuk tujuan membuat ramuan. Tapi apakah Hu Fei seorang alkemis? Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Semua orang sudah mati, jadi apa yang bisa dia lakukan meskipun dia seorang alkemis? Ahem, Saudara Lin, tidak, Saudara Nan, apakah Anda masih memiliki pil pengembalian hebat? Bagaimana kalau menjualnya kepada saya? Bisakah kamu membelinya? Meskipun Lin Nan tidak tahu banyak tentang situasi pasar Da Huandan, dia bisa menebak sebagian dan bertanya dengan ekspresi lucu. Tidak mampu membelinya. Ketika Luo Hai mendengar kata-kata Lin Nan, dia ingat bahwa dia tidak memiliki banyak batu roh, dan tiba-tiba berkata kepada Lin Nan dengan ekspresi malu. Alasan mengapa dia ingin mengembalikan ramuan itu sebenarnya untuk kakeknya, Luo Batian, kepala keluarga Luo saat ini. Karena budidaya berlebihan di tahun-tahun awalnya, meridian Luo Batian ditutup dan diblokir, tetapi tidak pernah disembuhkan. Meskipun ada 3 pil pengembalian hebat di keluarganya, Luo Batian tidak mau meminumnya tanpa seorang alkemis. Selain itu, pemurnian Great Return Pill sangat rumit dan sangat mahal, jadi dia menahannya. Luo Hai mendapatkan ide ini setelah melihat Lin Nan dengan santai mengeluarkan pil pengembalian hebat dan tidak merasa tertekan. Saya masih memiliki pil pengembalian hebat, tetapi dengan cedera Anda, tidak perlu meminumnya. Lin Nan tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Hai, jadi dia menjelaskan dengan tenang. Celepuk, Luo Hai baru saja bangkit dari tanah dan berlutut lagi di tempat, menatap Lin Nan penuh harap, dan bahkan ada air mata di matanya. Saya akan mencobanya, hanya untuk pil pelunasan yang besar, jadi saya tidak akan melakukannya. Mengapa anak laki-laki ini berlutut ketika mengatakannya? Tidakkah kamu mengerti bahwa ada emas di bawah lutut pria itu? Lin Nan jelas sedikit terkejut dengan perilaku Luo Hai. Dia mengerutkan kening, dan kesan baiknya terhadapnya tiba-tiba menurun drastis. Saudara Nan, saya sangat membutuhkan pil pengembalian hebat karena... Luo Hai segera menjelaskan kepada Lin Nan apa yang terjadi pada kakeknya Luo Zentian. Tertawa. Setelah mendengar ini, Lin Nan tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pil pengembalian besar dari cincin luar angkasa dan melemparkannya kepadanya. Jarang sekali kamu berbakti, jadi aku akan memberikannya padamu, tapi kalau aku tahu kamu berbohong, ya. Lin Nan bukanlah orang yang sangat emosional, tapi kesalehan Luo Hai benar-benar sedikit menyentuh hatinya, jadi dia sangat murah hati. Namun, pada akhirnya, dia tidak lupa mengingatkan Luo Hai, dan bahkan tatapan yang dia lihat pun memiliki tampilan yang sangat mematikan. Jika aku, Luo Hai, berbohong, kakak Nan akan membasmiku dengan satu telapak tangan. Luo Hai dengan cepat menyingkirkan Great Return Pill seolah-olah dia telah menemukan harta karun, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Lin Nan cukup puas dengan jawaban ini. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Mu Zikyu tiba-tiba terbangun karena dia telah mengambil Da Huandan. Kakak senior Luo adalah tamu keluarga Sun. Saya pernah melihatnya sekali. Dia dapat membentuk segel ajaib untuk meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali. Hati-hati dan jangan bertemu dengannya. Begitu dia bangun, Mu Zikyu melihat Luo Hai di sebelahnya dan dengan cepat berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Mu Zikyu, ekspresi Luo Hai menjadi aneh. Apakah Anda tamu keluarga Sun? Dia tidak menjawab, tapi melihat ke mayat pria misterius berjubah hitam, yang jelas masih linglung. Mu Zikyu menatap Luo Hai dengan heran, lalu melihat ke arah matanya, dan segera melihat pria misterius berjubah hitam tergeletak di tanah.
Ah, menurutku, kakak senior Luo, apakah kamu sudah membuat terobosan lain? Saat pertama kali melihat mayat di tanah, Muzikyu secara naluriah mengira Luo Hai telah membasmi tamu dari keluarga Sun. Dia tampak terkejut dan menatap Luo Hai dengan tidak percaya. Ranah Luo Hai sendiri telah mencapai puncak tahap akhir pembangunan fondasi. Jika dia menerobos lagi, dia akan mencapai tahap inti emas. Jin dan Qi otomatis kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi pemeringkatan keluarga. Oleh karena itu, mata Muzikyu terlihat agak kecewa, tetapi yang lebih penting, dia bersemangat. Dia kecewa karena Luo Hai kehilangan kualifikasi, dan keinginannya untuk melawan Luo Hai tentu saja sia-sia. Dan berpikir bahwa Luo Hai telah menembus tahap pembangunan fondasi membuatnya merasa bahagia untuk Luo Hai. Ini sendiri merupakan hal yang kontradiktif, tetapi pada saat ini, hal itu tercermin dengan sempurna dalam diri Muzikyu. Tidak, Lin Nan lah yang membasminya. Luo Hai melihat ekspresi Muzikyu yang tidak yakin dan segera menjelaskan kepadanya. Lin Nan. Muzikyu tertegun sejenak, dia mengikuti bimbingan Luo Hai dan menoleh. Muridnya segera menyusut, dan dia melihat Lin Nan berdiri di belakangnya. Hanya saja saya belum menemukannya. Lin Nan. Melihat Lin Nan, Muzikyu tidak bisa menahan ketegangan dan berteriak dengan suara sedikit panik. Suasana hatinya sangat rumit saat ini, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya saat ini, jadi setelah memanggil nama Lin Nan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak perlu berkata apa-apa. Mari kita istirahat dulu. Ini sudah malam. Aku akan mengantar Fang Ting turun gunung nanti. Lin Nan segera mengambil keputusan dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Muzikyu dan Luo Hai. Idenya sederhana, hanya untuk menghubungi keluarga tersembunyi sesegera mungkin dan kemudian berpartisipasi dalam kompetisi. Hadiah dari ruang berbeda telah membangkitkan rasa penasarannya sepenuhnya. Dengan baik, namun, saat dia melihat ekspresi terkejut Muzikyu, dia tercengang. Mungkin segalanya tidak sesederhana yang dia kira. Turun gunung berarti otomatis mengakui kekalahan dan kamu akan tersingkir. Setelah merenung dalam waktu lama, Luo Haichai berkata dengan ekspresi agak tertekan. Kali ini mereka datang ke Gunung Salju untuk mempersiapkan persidangan, mengumpulkan ramuan, dan menentukan siapa yang memiliki kemampuan terkuat berdasarkan tingkatan ramuan tersebut. Tentu saja, ramuan ini juga akan langsung menjadi milik mereka, jika tidak, tidak akan ada yang datang ke tempat di mana burung tidak buang air besar. Sebenarnya tidak banyak ramuan di pegunungan bersalju, dan kebanyakan dari mereka tersembunyi jauh di bawah es dan tidak berpengaruh sama sekali di permukaan. Artinya seseorang harus selalu mengaktifkan kesadaran spiritualnya untuk mencarinya. Tetapi sesuatu seperti kesadaran spiritual juga membutuhkan banyak energi. Sesekali harus diperbaiki, jika tidak maka tidak mungkin menemukan obat mujarab. Luo Hai segera memberi Lin Nan pengenalan singkat tentang aturan persidangan ini, dan kemudian menghela nafas tanpa daya. Masih ada 3 hari tersisa dalam uji coba ini. Jika lebih banyak ramuan tidak dapat ditemukan, itu berarti peluang menguntungkan dalam kompetisi peringkat keluarga akan hilang. Uji coba diberi peringkat berdasarkan poin. Semakin tinggi poinnya, semakin banyak ramuan yang ditemukan atau semakin baik nilainya. Selain menerima imbalan yang sesuai, Anda juga bisa menjadi pemimpin generasi murid yang lebih muda. Murid dengan poin lebih rendah akan dikirim ke tambang terlebih dahulu selama 1 bulan. Begitu, ini mudah untuk ditangani. Kalian bisa istirahat. Aku akan segera kembali setelah aku pergi. Lin Nan sudah memancarkan persepsinya ketika Luo Hai menjelaskan aturannya kepadanya. Setelah diingatkan oleh Luo Hai, dia akhirnya mengerti bahwa ramuan di sini tumbuh di bawah es. Bagi yang lain, sangat menyusahkan untuk terus merangsang kesadaran, tetapi bagi Lin Nan, ini bukan masalah sama sekali. Kali ini persepsi abnormalnya akhirnya mulai digunakan. Dalam sekejap, dia menemukan beberapa ramuan tumbuh di bawah hawa dingin. Sulit membayangkan bagaimana ramuan ini tumbuh. Memang sangat jarang mereka bisa terbentuk di lingkungan yang begitu istimewa. Faktanya, setelah penyelidikan Lin Nan, memang ada banyak ramuan di bawah es, tetapi distribusinya tidak merata. Beberapa ramuan ini berada di dekat puncak es, sementara yang lain berada beberapa kaki di bawah. Jika Anda tidak menggali es dan hanya menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk mendeteksinya, itu tidak akan banyak berpengaruh. Lebih baik dikatakan bahwa itu adalah gunung salju daripada gunung harta karun. Meskipun uji coba diadakan setiap 3 tahun, ramuan yang sedikit lebih dalam semuanya tertinggal. Lin Nan tidak berencana menggali ramuan kali ini, tetapi untuk mengenal medannya. Setelah Luo Hai dan Muzikyu pulih, dia akan memiliki 2 kuli lakukan itu. Tujuan lain dia keluar sendirian kali ini adalah untuk menemukan teratai salju. Teratai salju jenis ini bukanlah teratai salju putih yang biasa terlihat, melainkan teratai salju berwarna merah yang disebut teratai salju api merah yang memiliki atribut api yang kuat.
Harus dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia secara alami memiliki aturannya sendiri untuk bertahan hidup. Di lingkungan yang sedingin es dan bersalju seperti itu, sangat jarang bisa membiarkan teratai salju api merah dengan atribut api. Melalui tubuh petugas polisi Fang Ting, ia menemukan bahwa racun di tubuh Fang Ting merupakan racun kronis yang menyebabkan koma. Lin Nan, yang ahli dalam bidang farmakologi, sekilas mengetahui bahwa racun itu bersifat dingin, jadi dia datang untuk mengambilnya segera setelah inderanya mendeteksi teratai salju api merah. Tujuannya adalah untuk menguji apakah dia masih bisa membuat ramuan di benua primitif. Menjadi seorang alkemis bukanlah tujuan utamanya, tapi sebagai pekerjaan sampingan, mendapatkan beberapa batu spiritual juga merupakan pilihan yang baik. Tertawa, sekarang dia menemukan teratai salju api merah, Lin Nan bergegas keluar tanpa henti dan bergegas menuju bagian belakang gunung salju. Sisi belakang puncak gunung manapun pada dasarnya tidak terkena sinar matahari sepanjang tahun dan jarang dikunjungi, sehingga banyak ramuan yang terawetkan sepenuhnya selama bertahun-tahun. Namun, ketika Lin Nan tiba di gunung belakang, semakin dekat dia ke teratai salju api merah, semakin dia merasakan hawa dingin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan pada saat ini, jiwanya telah diserang oleh rasa dingin ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tetapi untuk mendapatkan teratai salju api merah secepat mungkin, dia tidak mengubah arahnya, persepsinya terkunci rapat pada teratai salju api merah, dan dia bergegas ke sana. Dingin. Ketika dia tiba di tempat di mana teratai salju api merah tumbuh, seluruh tubuh Lin Nan ditutupi lapisan es tipis, dan bahkan mengaktifkan energi sejatinya menjadi sebuah kemewahan di sini. Energi sebenarnya dalam dantian yang dapat dimobilisasi sesuka hati kini tampak membeku dalam cuaca dingin yang parah, dan secara bertahap mulai memadat. Otang pembawa sial, apa yang terjadi? Lin Nan tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya. Persepsinya tersebar, tetapi dia tidak mendeteksi bahaya apapun. Namun demi kehati-hatian, dia berhenti sejenak di samping teratai salju api merah. Tertawa, setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia tiba-tiba meraih Suelian dan melarikan diri, berhati-hati agar tidak membuat kesalahan besar. Di lingkungan yang keras seperti itu, terdapat teratai salju api merah, jadi tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada makhluk spiritual yang melindunginya. Meskipun persepsi Lin Nan tidak mendeteksi bahaya apapun di sekitarnya, berhati-hati adalah hal yang benar. Teratai salju api merah sendiri mekar di malam hari, memancarkan cahaya merah lembut. Setelah ditangkap oleh Lin Nan, lampu merah dengan cepat menghilang, dan Lin Nan langsung melemparkan cincin luar angkasa ke dalam cincin luar angkasa tanpa memikirkannya, dan berlari dengan seluruh kekuatannya ke arah datangnya. Karena energi sebenarnya dalam dantiannya telah memadat, dia tidak dapat menggerakkannya sama sekali, jadi dia berlari sangat lambat. Namun, tidak ada hal istimewa yang terjadi, jadi dia hanya bisa bernapas lega. Tapi tempat yang melahirkan teratai salju api merah ini memberi Lin Nan perasaan yang sangat aneh. Perasaan ini bukannya tidak berdasar. Ketika esensi sejati mulai memadat, dia sudah mulai memperhatikan tempat ini. Terutama semakin jauh dia sampai di sini, dia merasa semakin menusuk tulang, yang melampaui suhu es dan salju yang tepat. Jika cuaca di sini sangat dingin, es di bawah kaki kita akan sekeras batu. Namun saljunya sangat lembut saat kakinya menginjaknya, menunjukkan ada yang aneh dengan tempat ini. Karena keterbatasan waktu, dia tidak berniat menjelajahi tempat itu dengan hati-hati. Dia akan kembali saat matahari terbit besok. Tertawa, dalam waktu singkat, dia bergegas keluar dari jangkauan hawa dingin yang menggigit, dan energi sejatinya dapat dimobilisasi lagi sesuka hati. Dia langsung mengerahkan energi sebenarnya di dantiannya dan menyuntikkannya ke kakinya, dan bergegas menuju ke arah Luo Hai dan yang lainnya. Kakak Nan. Segera, dia bertemu Luo Haiyang dan Mu Ziqiu. Melihat Lin Nan kembali, Luo Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Dia mengira Lin Nan telah pergi. Lin Nan, kamu tidak akan bisa berjalan-jalan dalam 1 jam. Mu Ziqiu telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya dan baik-baik saja. Lin Nan bertanya dengan nada menggoda. 1 jam. Ketika mendengar kata-kata bercanda Mu Ziqiu Ben, Lin Nan tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang 2 orang di depannya dengan aneh. Dia merasa baru keluar kurang dari setengah jam, lalu kenapa hanya 1 jam? Apakah kamu yakin kamu mengingatnya dengan benar? 1 jam. Melihat ekspresi Lin Nan yang langsung kental, Mu Ziqiu dan Luo Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati mereka, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah merenung lama, Lin Nan akhirnya mengerutkan kening dan bertanya pada Mu Ziqiu. Itu benar, tidak hanya Mu Ziqiu, tetapi Luo Hai juga mengangguk setuju. Benar saja, ada yang aneh. Dalam sekejap, Lin Nan yakin ada sesuatu yang aneh dengan tempat tumbuhnya teratai salju api merah, tapi dia tidak langsung mengatakan apapun. Ia harus berhati-hati dalam hal ini,
jangan sampai ia mencuri ayamnya tetapi kehilangan nasinya. Cari tempat dulu. Kurasa aku bisa menghilangkan racun dari Fang Ting. Lin Nan tidak melanjutkan topik waktu, tetapi mengalihkan perhatian mereka kembali ke Fang Ting. Fang Ting adalah dewi di mata Luo Hai. Meskipun dia tidak terlihat khawatir di luar, dia sudah merasa cemas di dalam hatinya seperti semut di panci panas. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Nan, matanya tiba-tiba berbinar. Ada sebuah gua di puncak gunung yang telah lama ditinggalkan. Legenda mengatakan bahwa itu dulunya adalah lokasi makam Kirin. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan bentuk lahan, Kirin makam juga menghilang. Mu Zikyu kemudian dengan tenang menjelaskan kepada Lin Nan. Sepertinya Luo Hai sudah memberitahunya apa yang terjadi selama kepergian Lin Nan. Namun, mendengar nama Qilin Zong lagi membuat ekspresi Lin Nan terkejut. Mungkinkah yang dikatakan Fang Ting tidak bohong? Benarkah ada makam Kirin di gunung bersalju ini? Apa misteri makam Kirin di sini? Dalam sekejap, pertanyaan muncul di benak Lin Nan, tapi dia tidak menganggapnya serius. Hal-hal seperti petualangan hanya bisa muncul di novel. Meski ia juga mendambakannya, namun hal semacam ini, seperti peluang terobosannya, hanya bisa ditemui tapi tidak dicari. Pergi ke gua. Setelah menghitung jarak, Lin Nan segera memutuskan untuk pergi ke gua yang disebut makam Qilin oleh Fang Ting. Malam telah tiba, dan karena pegunungan bersalju, garis pandang belum sepenuhnya hilang, tetapi terhalang sampai batas tertentu. Namun karena ketiganya adalah kultivator, maka kesadaran spiritualnya dapat dijadikan mata, jadi tidak ada salahnya. Karena luka Luo Hai belum pulih, Mu Zikyu menggendong Fang Ting yang tidak sadarkan diri di punggungnya dan dengan cepat menuju puncak gunung salju. Kecepatan ketiga orang itu sangat cepat, dan Lin Nan juga takut kedua orang di sekitarnya akan berada dalam bahaya, jadi dia sengaja memperlambat sedikit dan berjalan bersama mereka tanpa mengambil langkah terlebih dahulu. Mu Zikyu, kamu dan Luo Hai sedang mengatur nafasmu di pintu masuk gua. Aku akan membuka tungku untuk memurnikan pil detoksifikasi untuk mendetoksifikasi Fang Ting. Sesampainya di gua di puncak pegunungan yang tertutup salju, Lin Nan segera membuat pengaturan dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada mereka berdua. Apa? Buka tungku untuk membuat alkimia. Nan, kakak Nan, apakah kamu seorang alkemis? Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Luo Hai dan Mu Zikyu membuka mata lebar-lebar dan menatap Lin Nan dengan tidak percaya. Terutama Luo Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Lin Nan bisa menjadi seorang alkemis. Baiklah, Lin Nan mengangkat bahunya acuh tak acuh dan berkata dengan ekspresi santai. Dia memang seorang alkemis ketika dia berada di Bintang Senwu, tetapi dia tidak melakukan hal-hal seperti alkimia sejak dia tiba di Bintang Senwu. Kali ini di benua primitif adalah pertama kalinya membuat alkimia. Belum pasti berhasil atau tidak, jadi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Itu penting. Luo Hai dan Mu Zikyu segera saling memandang, bertanya-tanya seberapa banyak isi kata-kata Lin Nan. Jika Lin Nan benar-benar seorang alkemis, Luo Hai hampir ingin berlutut dan beribadah. Dia telah melihat kekuatan tempur Lin Nan dengan matanya sendiri. Dengan kekuatan tempur yang kuat dan seorang alkemis populer di benua primitif, dia benar-benar bertemu dengan orang yang mulia kali ini. Jernih. Dengan ekspresi bersemangat, Luo Hai langsung setuju, dan segera dia dan Mu Zikyu duduk bersila di pintu masuk gua dan mulai mengatur nafas mereka. Lin Nan tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya diam-diam sebelum kembali ke bagian terdalam gua dan mengeluarkan kuali alkimia tingkat misterius dari cincin luar angkasa. Ini adalah milik Hu Fei. Setelah Hu Fei ditampar sampai mati sendirian, barang itu menjadi tidak memiliki pemilik. Ada banyak ramuan di cincin luar angkasa Hu Fei, jadi dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup bahan aksesori untuk alkimia. Berdasarkan khasiat obat dari masing-masing ramuan, Lin Nan dengan cepat memisahkan ramuan yang diperlukan dan menempatkan teratai salju api merah dengan ramuan ini. Selanjutnya, adalah bagian paling penting dari alkimia. Sudah lama sekali sejak dia memurnikan ramuan, dan Lin Nan sendiri tidak yakin apakah metode pemurnian ramuan Shen Wu Xing akan berhasil di sini. Namun karena hakikat sejati telah dikembangkan di sini, saya masih sangat yakin. Metode alkimia di benua primitif pada dasarnya sama dengan metode di Shen Wu Star, namun ada satu perbedaan. Untuk membuat alkimia di sini, Anda hanya perlu menggunakan energi sejati untuk memadatkan api ramuan, yang lebih ringkas dibandingkan di Shen Wu Bintang. Metode alkimia ini hanya dapat berhasil jika didasarkan pada pengembangan esensi sejati. Tapi ini juga poin tersulit di antara semuanya. Jika Anda ingin memadatkan esensi sejati menjadi Danfire, kedengarannya sederhana. Jika Anda hanya mencoba mencari tahu sendiri, Anda mungkin tidak bisa memadatkannya seumur hidup. Namun, Lin Nan tidak mencoba mencari tahu sendiri, karena ada buku tentang alkimia di cincin luar angkasanya. Dia tidak ingat dari siapa dia mendapatkannya,
tapi itu merupakan inspirasi besar baginya. Persepsi membaca sepenuhnya semua pengalaman alkimia, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang alkimia. Terlebih lagi, buku pengalaman alkimia ini mencatat semua resepnya. Tampaknya buku itu harus ditulis oleh seorang alkemis jenius. Tertawa, setelah semuanya siap, Lin Nan mulai mencoba memadatkan api ramuan. Saat energi sebenarnya diaktifkan, nyala api kecil dengan cepat melonjak di ujung jarinya. Berhasil, sangat mudah. Melihat api merah kecil ini, Lin Nan segera menjadi energi dan gembira. Namun, saat kegelisahannya muncul, api kecil yang mengembun di ujung jarinya dengan cepat padam. Lin Nan segera menyingkirkan mentalitas main-mainnya dan mulai berkonsentrasi lagi. Tertawa, di dalam gua, seperti cahaya lilin, ia melompat dari jari Lin Nan lagi dan mengeluarkan suara yang halus. Dia sebenarnya berhasil memadatkannya kembali. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengaktifkan energi sebenarnya agar apinya semakin kuat. Lin Nan tidak takut untuk mengaktifkan seluruh energi sejati yang tersimpan di dantiannya, karena ia memiliki kemampuan untuk mengubahnya kembali dalam waktu singkat. Tapi bagaimana memastikan api ramuan di ujung jarinya tidak padam adalah masalah baginya. Jika hanya sejumlah kecil energi sejati yang disuntikkan ke dalamnya, nyala api memang tidak akan padam, tetapi tidak akan mampu memurnikan obat mujarab sama sekali. Bahkan jika api obat mujarab tidak mencukupi, bahkan jika obat mujarab dimurnikan secara paksa, itu hanya akan menghasilkan tungku ampas. Matanya tertuju pada pil api di ujung jarinya, dan dia secara bertahap mulai meningkatkan keluaran energi aslinya. Namun sayang sekali api ramuan itu padam lagi dan tidak membesar sama sekali. Sial, apa kamu sengaja bercanda denganku? Melihat api pil padam, Lin Nan tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia tidak berkecil hati. Ia sendiri bukanlah karakter yang mudah menyerah, jadi setelah mengatur kembali mentalitasnya, ia kembali memusatkan dan mengerahkan energi sejatinya untuk memadatkan api ramuan. Tertawa, nyala api melonjak, dan api ramuan itu meledak lagi. Tapi kemudian, ketika dia mengerahkan energi aslinya, dia merasa tidak berdaya bahwa tidak ada cara untuk memperkuat dan fire lagi. Brengsek, setelah mencoba beberapa kali, Lin Nan akhirnya mengeluarkan kutukan, tapi dia tidak mempercayainya dan memadat lagi dalam sekejap. Nyala api kecil seperti lilin terus melompat di ujung jarinya, dengan cepat terbentuk, namun pada akhirnya membesar sedikit dan kemudian padam seketika. Hal ini membuat Lin Nan sedikit bingung. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak dapat memadatkan api alkimia, itu dapat dimengerti, karena tidak semua praktisi adalah kandidat yang cocok untuk master alkimia. Tapi yang aneh adalah dia bisa memadatkan api ramuan itu, artinya dia sudah berhasil di langkah pertama, tapi dia terhenti di langkah kedua. Setelah gagal lagi, Lin Nan tidak terus mencoba, tetapi menutup matanya dan dengan hati-hati mengingat berbagai kondisi dalam pengalaman alkimia. Elemen. Segera, perhatiannya tertuju pada kata elemen. Apakah saya masih perlu memasukkan atribut elemen? Tidak banyak penjelasan tentang elemen dalam pengalaman alkimia, namun Lin Nan sudah mendapat beberapa inspirasi. Dia sendiri setara dengan seorang alkemis, dan dia juga seorang alkemis tingkat jenius, jadi dia tahu sedikit tentang alkimia. Inilah kebenaran bahwa satu metode dapat mengarah pada metode universal. Faktanya, kecuali untuk memadatkan api alkimia, alkimia di benua primitif hampir sama dengan bintang Shenwu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang masa depan sama sekali. Teratai salju api merah. Ketika dia membuka matanya lagi dan melihat teratai salju api merah di tanah, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia jelas memiliki ide yang berani di benaknya. Meskipun teratai salju api merah tumbuh di tempat terdingin di pegunungan yang tertutup salju, ia merupakan ramuan atribut api. Pil detoksifikasi yang disulingnya juga harus memiliki atribut api. Menurut farmakologi air dan api tidak cocok, racun dalam tubuh Fang Ting adalah atribut yin dan dingin, dan pil detoksifikasi atribut api dapat menetralkan racun dalam tubuhnya. Yang paling penting adalah dia memiliki kendali atas elemen api saat ini. Di gua tempat binatang guntur ungu bermutasi, dia telah menyerap banyak elemen api, jadi semuanya sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Tertawa, lakukan saja apapun yang terlintas dalam pikiran. Setelah Lin Nan memahami poin penting ini, dia sekali lagi memadatkan jejak api ramuan di ujung jarinya dengan penuh semangat. Saat api ramuan terbentuk, dia mengaktifkan energi sejatinya dan elemen api diserap ke dalam tubuhnya untuk mulai memberikan api energi setinggi langit. Cek, saat api merah bersendewa dengan energi sebenarnya yang mengandung elemen api itu mulai berdetak kencang, dan tiba-tiba melonjak beberapa kali. Dalam sekejap, api di ujung jari Lin Nan berubah menjadi cahaya seperti obor. Kesuksesan. Setelah mengetahui rahasianya, Lin Nan langsung bersemangat dan semakin percaya diri dalam membuat ramuan tersebut. Panggilan. Dalam sekejap, dia menerapkan api pil yang sudah terbentuk ke kuali pil di depannya.
Segera setelah itu, dia mengendalikan api ramuan dengan satu tangan, dan dengan cepat melemparkan teratai salju api merah dan ramuan lainnya ke dalam kuali ramuan dengan tangan lainnya. Adapun hasil alkimia pertama di benua primitif, ayo kita coba. Luo Hai dan Mu Ziqiu, yang menjaga pintu masuk gua, diam-diam berbalik dan melihat ke dalam. Saat saya melihat dan api Lin Nan dipadatkan dan diaktifkan dengan seluruh kekuatannya, saya sangat terkejut hingga saya hampir lupa bernapas. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lin Nan benar-benar seorang alkemis. Jika seorang dokter umum ingin memadatkan api ramuan, dibutuhkan waktu kurang dari 3-5 bulan untuk berhasil. Selain itu, perlu untuk mengaktifkan api ramuan untuk memastikan tidak padam tahun untuk mencapai level kuning. Dia hanya seorang alkemis kelas 2. Bahkan jika dia seorang alkemis, saya khawatir dia hanya dapat memurnikan beberapa pil tingkat rendah. Pada saat ini, menilai dari ketenangan Lin Nan dalam mengaktifkan api alkimia, mereka menduga bahwa Lin Nan pasti telah mencapai level alkemis tingkat Xuan tingkat ketiga. Alkemis seperti itu dapat memurnikan banyak ramuan dengan efek umum seperti Great Return Pill. Jadi setelah mengintip sekilas, keduanya langsung memutuskan bahwa Lin Nan pasti seorang alkemis jenius yang menyembunyikan identitasnya. Jika mereka tahu bahwa Lin Nan memurnikan alkimia untuk pertama kalinya, mereka mungkin akan sangat tertekan sehingga mereka akan muntah darah sampai mati di tempat. Dia masih diizinkan untuk hidup, dan hanya dalam waktu sesingkat itu, dia dipromosikan menjadi alkemis tingkat ketiga tingkat Xuan. Keduanya terkejut, namun mereka tidak terus memperhatikan Lin Nan karena mereka sudah merasa mengetahui detail Lin Nan. Dalam hatinya, dia yakin bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika Lin Nan benar-benar bergabung dengan keluarga Luo untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat keluarga, dia pasti akan menjadi kuda super hitam yang bahkan lebih kuat dari Fang Ting. Lebih penting lagi, bahaya di berbagai ruang dapat diatasi dengan mudah. Cek cek cek, Lin Nan, yang berada di bagian terdalam gua, tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Hai saat ini. Dia telah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada alkimia. Gelombang udara padat sudah melayang di kuali alkimia tingkat Xuan, memancarkan aroma obat yang kuat. Waktu berlalu dengan tenang menit demi menit, Lin Nan tidak berani berhenti sama sekali, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Bahkan jubah taunya basah oleh keringat, tapi dia sepertinya sama sekali tidak menyadarinya. Tidak heran harga obat mujarab begitu tinggi. Ketika Lin Nan benar-benar mulai memurnikan obat mujarab, dia menemukan bahwa jumlah energi nyata dan kekuatan fisik yang dikonsumsi oleh pekerjaan ini cukup mengerikan. Jika seorang praktisi biasa, bahkan seorang alkemis, membuat ramuan tanpa menelan pil pengumpul roh, kemungkinan besar semua energi sebenarnya akan terkuras habis, mengakibatkan kurangnya energi untuk melanjutkan. Bahkan ketika dia sedang menyempurnakan ramuannya, dia harus menggunakan sedikit kesadarannya untuk menelan energi spiritual, jika tidak, esensi sebenarnya akan mengering. Khususnya, metode pemurnian ramuan ini memakan waktu yang relatif lama. Dia membutuhkan waktu hampir lebih dari 2 jam untuk membuat kumpulan ramuan ini. Akhirnya, udara padat yang berputar-putar di sekitar kuali alkimia mengalir ke dalam kuali alkimia, dan bahkan aroma obat yang kuat pun menghilang. Selesai, Lin Nan segera membuang energi aslinya. Meskipun dia sedikit lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk segera membuka kuali alkimia untuk mengantisipasi hasil alkimia pertamanya. Tertawa, dalam sekejap, kabut putih muncul dari kuali alkimia, dan aroma obat yang lebih kuat dari sebelumnya langsung memenuhi seluruh gua. Di dalam kuali alkimia, 3 pil detoksifikasi merah ditutupi dengan lapisan tipis awan pil. Hanya mencium aroma obat yang kaya membuat Lin Nan, yang hampir kelelahan, tiba-tiba merasa segar. Baunya enak sekali. Luo Hai dan Mu Ziqiu juga membuka mata mereka dalam sekejap, melompat dan bergegas menuju Lin Nan. Mereka pun ingin menyaksikan pemandangan seru ini. Dan Yun, ketika mereka menemukan bahwa 3 pil detoksifikasi merah ditutupi dengan lapisan tipis awan pil, Luo Hai dan Mu Ziqiu segera jatuh ke dalam keadaan bodoh. Danyun adalah sesuatu yang tidak bisa ditambahkan oleh para alkemis saat menyempurnakan alkimia. Bisa juga dikatakan bahwa formasi Danyun tidak bisa dipalsukan sama sekali. Awan obat mujarab melambangkan bahwa khasiat obat mujarab memiliki kualitas tertinggi, dan merupakan obat mujarab yang paling berharga dan paling efektif di antara obat mujarab yang sama. Bahkan pil pengembalian hebat yang diberikan Lin Nan kepada Mu Ziqiu dan diberikan kepada Luo Hai tidak memiliki awan pil semacam ini di atasnya. Ini sepenuhnya dapat menunjukkan bahwa Lin Nan adalah seorang alkemis terkemuka, dan bahkan telah melampaui tingkat Xuan tingkat ketiga, dan telah mencapai ranah tingkat bumi tingkat pertama. Ini, Luo Hai sekarang merasa ingin berlutut untuk beribadah. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhasil mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Cepat berikan pada Fang Ting.
Lin Nan mengulurkan tangan dan mengambil 3 pil penawar racun dari kuali pil dan menyerahkan satu kepada Luo Hai. 2 pil penawar racun yang tersisa dilemparkan langsung ke dalam ring luar angkasa olehnya. Meskipun dia bisa memurnikannya lagi, pil tersebut dipersiapkan untuk bahaya. Ah, bagus. Setelah diingatkan oleh Lin Nan, Luo Hai akhirnya bereaksi dan dengan cepat mengambil obat mujarab untuk membantu detoksifikasi Fang Ting. Namun, Lin Nan tidak bangun setelah meletakkan kuali alkimia di tanah. Sebaliknya, dia mulai menelan energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali energi sejati yang hilang. Di depan Luo Hai dan Mu Ziqiu, dia tidak menunjukkan kekuatan melahapnya yang tidak normal. Terkadang lebih baik memiliki lebih banyak kartu truf. Hati terpisah dari perut. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Luo Hai, dia tidak berpikir bahwa dia tidak akan memberontak. Saat energi sejati yang diubah dari energi spiritual yang melahap mengisi ulang dantiannya, kelelahan Lin Nan langsung terhapus. Bersenandung. Di sisi lain, setelah meminum pil detoksifikasi, Fang Ting akhirnya terbangun dan mengerang pelan kesakitan atau lega. Bangun, bangun, kakak muda Ting Er, bagaimana perasaanmu? Melihat Fang Ting mengeluarkan suara, Luo Hai langsung gembira dan bertanya dengan gugup. Mu Ziqiu, yang berada di belakangnya, tidak berkata apa-apa. Dia memandang Lin Nan, lalu Luo Hai dan Fang Ting, merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Jika Lin Nan benar-benar bergabung dengan keluarga Luo, maka keluargamu pasti tidak akan memiliki peluang, dan bahkan juara pertama dalam kompetisi peringkat keluarga akan setara dengan disematkan pada keluarga Luo. Mu Ziqiu yang selama ini jarang ikut dalam urusan keluarga, merasa sedikit gugup untuk pertama kalinya, bahkan ia merasa harus memenangkan hati Lin Nan. Apakah racunku sudah sembuh? Fang Ting bertanya dengan lembut karena terkejut setelah melihat ketiga orang di depannya. Namun, saat dia melihat Lin Nan, tatapan aneh tiba-tiba muncul di mata indahnya. Dia familiar dengan gua ini. Dia pernah ke sini sebelumnya, tapi dia tidak mengerti mengapa dia kembali ke sini lagi, dan kepalanya masih sedikit berat. Bahkan jika itu adalah obat mujarab, tidak mungkin untuk memberikan efek terkuatnya dalam waktu sesingkat itu. Yah, itu Lin Nan, oh, tidak, kakak Nan lah yang menyelamatkanmu. Ketika Luo Hai menyebut nama Lin Nan lagi, dia secara alami merasakan ada yang tidak beres dan segera mengubah kata-katanya. Dia mengagumi Lin Nan dari lubuk hatinya, jadi ketika dia menelepon saudara Nan, dia cukup tenang dan sepertinya tidak berusaha menyanjungnya. Kakak Nan, Fang Ting sepertinya tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat, dan memandang Lin Nan dengan lebih terkejut. Dia tahu karakter Luo Hai dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang mudah bicara? Mungkinkah terjadi sesuatu pada kedua orang ini? Dengan dukungan Luo Hai, Fang Ting berdiri dengan lemah dan terhuyung-huyung, dan berjalan perlahan ke arah Lin Nan. Terima kasih, Lin Nan. Suaranya yang ibarat suara alam, ditambah dengan tubuh yang lemah, membuat perkataan tersebut semakin tak tertahankan, membuat orang merasakan jejak cinta di hatinya. Namun, Lin Nan tidak menjawab apapun, dan masih memejamkan mata untuk beristirahat, seolah dia tidak mendengar kata-kata Fang Ting sama sekali. Di luar sudah subuh, Suster Ting Er, tolong segera atur pernapasanmu untuk menyempurnakan pil detoksifikasi di tubuhmu agar obatnya bisa bekerja secepatnya. Sudah waktunya kita terus mencari obat mujarab. Mu Ziqiu menatap Lin Nan dalam-dalam. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia menutup telinga terhadap ucapan terima kasih Fang Ting, setelah melihat keluar, Bendang berbicara lebih dulu. Secercah cahaya telah masuk dari luar. Meski matahari belum terbit, Mu Ziqiu sudah sedikit cemas untuk mendapatkan lebih banyak ramuan secepat mungkin untuk memenangkan posisi teratas dalam uji coba. Jika kamu tidak mau menunggu, kamu boleh pergi. Tiba-tiba, Lin Nan, yang selama ini diam, berbicara, tetapi tidak ada emosi dalam suaranya, dan dia sangat dingin. Begitu Lin Nan mengucapkan kata-kata ini, Mu Ziqiu dan bahkan Luo Hai sedikit terkejut. Fang Ting tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia hanya terlihat sedikit bingung dan tetap diam. Saya tidak ingin berpisah dari Anda, tetapi kompetisi peringkat keluarga ini sangat penting. Kita semua difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan. Apakah kita akan menurunkan skor kita di uji coba pra-pertandingan dan tersingkir? Mu Ziqiu mengira Lin Nan telah salah paham, jadi dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Karena dia belum melihat kekuatan tempur super Lin Nan dengan matanya sendiri, dia tidak begitu terkejut seperti Luo Hai. Dia tidak takut pada Lin Nan, hanya penasaran. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Lin Nan tidak akan pernah mempercayainya, karena saat dia melahap energi spiritual, dia juga memicu jejak persepsi untuk mengunci ketiganya. Dalam semua keadaan yang tidak diketahui, dia harus berhati-hati, karena seseorang mungkin akan menamparnya dari belakang. Saat Luo Hai terbawa oleh kegembiraan cinta, Mu Ziqiu memanfaatkan kesempatan itu untuk menggambar simbol khusus di pintu masuk gua.
Dia tidak tahu apa yang diwakili oleh simbol ini, tapi dia langsung menyingkirkan Mu Ziqiu dari timnya. Terutama ekspresinya yang tidak yakin tadi membuat Lin Nan merasa bahwa anak laki-laki ini pasti menyembunyikan suatu rahasia. Lin Nan tidak berniat untuk berbicara tentang masalah ini. Luo Hai dan Mu Ziqiu adalah saudara yang baik, jadi mengungkap masalah ini secara langsung tidak akan menjamin bahwa keduanya tidak akan bertengkar. Terserah kamu. Kamu bisa mengikuti jika kamu mau. Luo Hai, setelah persidangan ini, bawa aku ke keluarga Luo kamu. Bukankah kamu bilang kamu akan mengundangku sebagai tamu? Lin Nan sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Mu Ziqiu, dia mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, berdiri dari tanah, dan melakukan peregangan untuk waktu yang lama. Bagi orang lain, malam ini mungkin hanya malam biasa, tetapi bagi Lin Nan, malam itu penuh kegembiraan. Jika Anda tidak memiliki batu spiritual di masa depan, Anda cukup memurnikan beberapa pil, yang setidaknya akan menjamin kelangsungan hidup Anda di masa depan. Namun dia tetap tidak menganggap alkimia sebagai jalan utamanya. Yang dia kejar adalah jalan tertinggi surga, dan bahkan para alkemis papan atas pun tidak dapat menembus misteri jalan tertinggi surga, jadi dia hanya bermain-main karena penasaran. Niat awal yang membuatnya memunculkan ide membuat ramuan tetap sama, yaitu ramuan hijau yang diambil beruang hitam. Ah, mudah diucapkan, mudah diucapkan. Luo Hai memahami niat Lin Nan dalam sekejap, dan berkata kepada Lin Nan dengan gembira, dengan ekspresi tenang dan tanpa sikap sok sama sekali. Lin Nan telah melihat 3 keadaan ketulusan dalam cinta, berbakti kepada orang yang lebih tua, dan bersikap agresif terhadap teman di Luo Hai. Jadi dia telah membuat keputusan untuk bergabung dengan kam keluarga Luo. Mu Ziqiu masih tidak mengerti bahwa sikap Lin Nan terhadapnya akan banyak berubah, dan alisnya sedikit berkerut. Lin Nan mengabaikannya dan berjalan langsung ke pintu masuk gua untuk melihat aktivitas di sekitarnya. Di permukaan, Lin Nan melakukan ini, namun nyatanya, persepsinya sudah menyebar, berniat mencari tahu apa yang aneh dari tempat dia memetik teratai salju api merah tadi malam. Namun, setelah menjelajahi persepsi abnormalnya, dia tidak menemukan apapun. Pegunungan yang tertutup salju adalah pegunungan yang tertutup salju, dan ada es dan salju di mana-mana. Bagaimana bisa ada hawa dingin yang menusuk sumsum tulang tadi malam? Keanehan. Lin Nan diam-diam memutuskan untuk mengujinya lagi malam ini untuk mencari tahu mengapa tempat itu begitu aneh. Sedangkan untuk siang hari, kita hanya bisa mengambil 3 botol minyak dan mulai mencari obat mujarab. Dengan persepsinya, semua ramuan yang tersembunyi jauh di dalam es tidak memiliki tempat untuk bersembunyi dan dapat ditemukan dengan mudah. Bersiaplah dan berangkat mencari obat mujarab. Saya akan bertanggung jawab atas penjelajahannya, dan pekerjaan kuli akan saya serahkan kepada Anda. Lin Nan tersenyum tipis dan berkata kepada Luo Hai dengan setengah serius, setengah bercanda. Karena Mu Ziqiu bersedia mengikuti, maka ikuti saja. Bagaimanapun, dia punya banyak cara untuk membuatnya pergi sendiri. Tidak masalah. Bagi Lin Nan, Luo Hai sekarang hampir mempercayainya secara menangui buta, dan dia bahkan dengan mudah mematuhi kata-kata Lin Nan tanpa memikirkannya. Begitu Lin Nan selesai berbicara, dia setuju tanpa ragu-ragu. Mu Ziqiu sedikit mengernyit lagi, dan sepertinya ada keraguan di alisnya. Dia tidak tahu dari mana Lin Nan mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Mungkinkah dia bisa menemukan obat mujarab begitu dia menemukannya? Tapi dia masih tidak berniat pergi. Alangkah baiknya jika kita melihat metode Lin Nan dalam menemukan obat mujarab. Mereka bertiga berjalan keluar gua, dengan Lin Nan berjalan di belakang. Ketika mereka keluar dari pintu masuk gua, jejak energi sejati diam-diam menghapus simbol di pintu masuk gua, dan kemudian mereka mengikuti mereka dengan senyum. Mungkin ada pabrik es di sini. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Lin Nan segera menunjuk ke sebongkah salju tidak jauh dari sana dan berkata dengan lembut. Mu Ziqiu segera menatap Lin Nan dengan pandangan ragu. Karena dia tidak mempercayai Lin Nan, dia diam-diam memancarkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa apakah ada ramuan yang dia lewatkan. Namun, arah yang ditunjuk Lin Nan bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun setelah pemeriksaan spiritualnya, apalagi ramuannya, dan dia mengatakannya dengan tegas, apa itu rumput es? Ledakan. Luo Hai, bagaimanapun, tidak meragukan Lin Nan. Dengan lambaian telapak tangannya, sejumlah besar energi sejati terbang keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Lapisan es di bawah salju langsung pecah, tapi tidak ada apa-apa. Kakak Nan, tidak. Mengenai kesalahan Lin Nan, Luo Hai juga sedikit frustrasi, menghela nafas tak berdaya dan berkata. Lin Nan tidak malu. Dia tersenyum dan terus berjalan ke depan tanpa menjelaskan apapun. Di sini, setelah mengambil 2 langkah, Lin Nan tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke salju di sampingnya. Ledakan. Luo Hai tidak ragu-ragu, dan langsung memukul telapak tangannya lagi, menghantam tanah bersalju. Busa salju beterbangan,
dan kawah besar sekali lagi terlempar keluar dari es, tapi tetap sama seperti sebelumnya, tidak ada apa-apa di sana. Begini cara mencari obat mujarab. Kalau terus begini, energi kita yang sebenarnya akan habis dalam 1 hari, dan tidak akan ada panen sama sekali. Terlebih lagi, jika 4 orang harus membaginya bersama, poinnya pasti tidak akan ada cukup. Anda dapat meluangkan waktu Anda. Temukan. Setelah gagal menemukan obat mujarab 2 kali, Muzikyu benar-benar kehilangan kepercayaan pada Lin Nan. Awalnya aku mengira akan ada cara baru untuk menemukan obat mujarab, tapi ternyata mencari secara menangui buta seperti ini hanyalah tindakan bodoh. Tertawa, adikmu. Ketika Muzikyu mengucapkan kata-kata ini dan pergi dengan cepat, Luo Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, pihak lain segera pergi tanpa menoleh ke belakang, sehingga Luo Hai tidak punya kesempatan untuk membujuknya. Kakak Nan, bisakah kamu melakukannya? Jika tidak, ubah saja menjadi milikku. Meskipun Luo Hai tidak berdaya, dia tetap memilih untuk mengikuti Lin Nan, tapi dia bertanya pada Lin Nan dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tidak, seseorang tidak bisa mengatakan tidak, hanya 2 lubang es, 2 telapak tangan lagi di bawah. Lin Nan tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali, menunjuk ke lubang es yang baru saja difoto Luo Hai, dan berkata. Luo Hai tertegun sejenak, dia tidak mengerti apa maksud Lin Nan. Kesadaran spiritual para kultivator biasa hanya dapat mendeteksi jarak setengah meter di bawah lapisan es. Masuk lebih dalam akan tersebar luas akibat pembiasan lapisan es, dan tidak akan berpengaruh sama sekali. Jika Anda menepukkan 2 telapak tangan ke bawah, lapisan es akan menjadi sekitar 1,23 meter. Bisakah Lin Nan benar-benar mendeteksi jarak sedalam itu? Meskipun dia tidak mempercayainya, melihat senyum tak terduga Lin Nan, Luo Hai tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat berjalan ke lubang es. Bang-bang, 2 telapak tangan dengan cepat diayunkan secara berurutan, dan lapisan es keras yang terakumulasi selama bertahun-tahun di bawahnya segera hancur, dan pecahan es tersebut hancur akibat benturan tersebut. Tiba-tiba, mata Luo Hai melebar, dia melihat ke arah Lin Nan dan kemudian ke dasar es, dan menemukan rumput es yang jatuh di bawahnya. Itu persis sama dengan apa yang dikatakan Lin Nan sebelumnya. Bahkan Fang Ting, yang terdiam, tertegun sejenak. Keduanya memandang Lin Nan dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya metode apa yang dia gunakan untuk mendeteksi lapisan es yang begitu dalam. Ini sepenuhnya melanggar aturan eksplorasi spiritual. Apa yang kamu lihat? Cepat simpan. Rumput es adalah ramuan yang sangat berharga dengan khasiat es. Lin Nan melihat kedua orang itu dalam keadaan linglung dan segera mendesak mereka. Luo Hai Chai akhirnya sadar setelah apa yang dia katakan, dan buru-buru berlari ke bawah dan memasukkan rumput es ke dalam ring luar angkasa. Kakak Nan, kamu adalah saudaraku. Bagaimana kamu melakukan ini? Wajah Luo Hai penuh rasa tidak percaya, menatap Lin Nan jelas sedikit aneh, dan bertanya dengan heran. Bahkan jika dia berusaha keras, dia tidak bisa menebak bagaimana Lin Nan mencari obat mujarab, itulah sebabnya dia sangat terkejut. Berhenti bicara omong kosong, lanjutkan, ada lubang es lagi. Lin Nan tidak memiliki penjelasan apapun, dan terus berbicara dengan Luo Hai, tersenyum dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Bang-bang, Luo Hai berhenti bertanya dan dengan cepat bergegas ke lubang es dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Sama seperti sebelumnya, es di lubang es retak dalam sekejap, dan melonjak karena hantaman yang kuat. Di dasar lubang es, Luo Hai tidak mengecewakan. Ramuan ini biasanya dianggap sebagai bahan utama alkimia, namun karena sangat sulit ditemukan, maka sudah lama dijual dengan harga setinggi langit. Mendapatkan 2 rumput es yang jatuh sekaligus membuat Luo Hai sangat bersemangat. Simpan dan lanjutkan pencarian. Jika Anda punya waktu, luangkan waktu untuk memulihkan energi Anda yang sebenarnya. Cukup banyak yang harus Anda lakukan hari ini. Lin Nan memandang Luo Hai dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia terkekeh dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Luo Hai tertegun sejenak, tetapi kemudian dia dengan cepat mulai menelan energi spiritual yang kaya antara langit dan bumi untuk mengubahnya menjadi esensi sejatinya. Dia sudah meyakinkan kata-kata Lin Nan. Namun, mata Fang Ting jelas dipenuhi keterkejutan saat dia menatapnya. Dia tidak tahu bagaimana Lin Nan merasakan ramuan itu. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan keingintahuan yang kuat terhadap Lin Nan. Kemarilah, 2 telapak tangan. Lin Nan tidak peduli sama sekali. Sebelum mengambil 2 langkah, Ma San mengetuk tanah di bawah kakinya dengan jari kakinya. Oke, Luo Hai bahkan menganggap hal semacam ini sebagai pekerjaannya. Ketika dia mendengar bahwa ada obat mujarab lain, dia melompat keluar dari belakang dan menjerit aneh karena kegirangan. Bang-bang, dia mengikuti kata-kata Lin Nan dan dengan cepat bertepuk tangan, dan bunga es muncul di depannya. Tanpa ragu,
Luo Hai memasukkan cincin luar angkasa ke dalam hatinya. Hatinya lebih manis dari madu, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman dari lubuk hatinya. Fang Ting di samping hampir bingung dengan cara misterius Lin Nan menjelajahi ramuan, dengan sedikit kejutan di matanya yang indah. Dia telah mengunci Lin Nan dengan kesadaran spiritualnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana Lin Nan harus menemukan ramuan yang dia cari. Jika dia mempelajari metode ini, maka uji coba ini akan setara dengan semua sumber daya pelatihan di gunung salju miliknya. Jika Anda mencoba ketika tidak ada pekerjaan di masa depan, Anda pasti akan mendapatkan banyak ramuan. Namun, metode ini pasti menjadi rahasia Lin Nan. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, tidak terkecuali Fang Ting. Metode mental yang dia kembangkan adalah rahasia terbesarnya. Saat ini, Fang Ting jelas sangat tertarik dengan rahasia Lin Nan. Tapi ini hanya apa yang dia pikirkan, dan itu tidak terlihat di wajahnya. Luo Hai dan Lin Nan bekerja sama dengan sangat baik, mereka bergerak sangat cepat, dan Lin Nan masih perlu berbicara di awal. Namun kemudian, Lin Nan berhenti berbicara sama sekali. Hanya dengan pandangan sekilas, Luo Hai segera bergegas mendekat dan menamparnya. Sikapnya juga mengalami perubahan 180 derajat. Dari awalnya terkejut menjadi terbiasa sekarang, sepertinya hal seperti ini yang terjadi pada Lin Nan tidak layak untuk disebutkan sama sekali, dan itu sama saja menjadi. Ketiga orang itu bergerak sangat cepat. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat ada lubang-lubang es dengan berbagai ukuran, tetapi kedalamannya berbeda. Semua ramuan dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa oleh Luo Hai. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelidikinya, jadi Lin Nan menunjukkan arah lain. Kakak Nan, istirahatlah, aku lelah. Energi sebenarnya dalam dantian Luo Hai telah berkurang terlalu banyak, dan dia awalnya mengira dia bisa mengisinya kembali saat dia mencari obat mujarab. Tapi siapa sangka Lin Nan bahkan tidak punya waktu untuk mengisi kembali energi aslinya, dan dengan panik memintanya untuk membombardir es. Oh, kalau begitu istirahat dulu. Fang Ting, giliranmu. Lin Nan tersenyum tak berdaya, mengetahui bahwa cara menyimpang untuk menemukan ramuan ini agak tidak dapat diterima, jadi dia tidak memaksanya, tetapi berkata dengan tenang kepada Fang Ting di sisi lain. Fang Ting tidak menyangka Lin Nan masih memikirkannya, dan dia sedikit terkejut, tapi dia masih sangat gembira. Segera, Fang Ting, seperti Luo Hai, terus menemukan ramuan satu demi satu di bawah es di bawah bimbingan Lin Nan. Mereka bertiga bergantian bertarung, dan bahkan Lin Nan sendiri bergabung dalam barisan menerobos es untuk mencari obat mujarab. Hanya saja kecepatannya lebih cepat, dan sedalam apapun lapisan esnya, dia selalu mengenai ramuan itu dengan satu telapak tangan yang tepat. Pengendalian terhadap esensi sejati semacam ini jelas telah mencapai tingkat kesempurnaan. Sepanjang hari, ketiga orang itu memanen terlalu banyak ramuan, bahkan lebih banyak daripada yang mereka panen dalam 3 bulan terakhir. Dapat dikatakan bahwa dalam uji coba keluarga tersembunyi ini, ketiganya harus memiliki ramuan paling banyak. Baru pada malam hari Lin Nan membawa mereka berdua kembali ke gua es di puncak gunung salju. Sesuai dengan niat Lin Nan, dia bisa beristirahat di sini 1 malam lagi dan kemudian kembali bekerja besok, yang kebetulan merupakan waktu untuk memperkenalkannya kepada keluarga Luo. Tentu saja Luo Hai dan Fang Ting tidak akan menolak. Dengan Lin Nan di sini, mereka merasa sangat lega. Namun, setelah mengatur nafasnya beberapa saat malam tiba, mata Lin Nan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Persepsi menyimpangnya telah menyebar sepenuhnya, dengan tegas menargetkan tempat dingin tempat tumbuhnya teratai salju api merah. Malam ini, dia berencana pergi ke tempat ini lagi untuk mencari dengan cermat. Udara dingin yang menembus jauh ke dalam tulangnya membuatnya merasa pasti ada rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Dia mungkin turun gunung besok, jadi malam ini adalah kesempatan terakhirnya. Hati-hati kalau kamu menginap di sini malam ini, aku akan keluar. Setelah merenung sebentar, Lin Nan segera memberi peringatan serius pada Luo Hai. Mu Ziqiu meninggalkan bekas di sini, artinya dia pasti akan kembali, tapi tempat ini tidak terlalu tersembunyi, dan tidak perlu menandai jika seseorang kembali sendirian. Jadi Lin Nan yakin Mu Ziqiu tidak akan kembali dengan sendirinya. Jernih, Lin Nan membuat Luo Hai terlalu terkejut. Dia tahu bahwa Lin Nan pasti ada sesuatu yang harus dilakukan ketika dia keluar, jadi dia tidak bertanya dan dengan sungguh-sungguh mengangguk setuju. Tertawa, setelah menerima jawaban Luo Hai, tubuh Lin Nan langsung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju tempat dingin di mana teratai salju api merah tumbuh. Dia sangat cepat, dan hanya butuh beberapa napas untuk mencapai langit di atas area aneh itu. Bang! Tepat ketika dia hendak menyelidikinya dengan cermat, udara dingin yang agung tiba-tiba muncul dari udara tipis dan menangkapnya di udara saat itu juga. Celepuk. Awalnya, Lin Nan berencana mengerahkan energi aslinya untuk menstabilkan tubuhnya.
Namun nafas sedingin es langsung memadatkan energi sebenarnya di dantiannya, sehingga mustahil untuk memobilisasi energi sebenarnya yang semula bebas bergerak. Saat berikutnya, tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa bangkit dari tanah, es di bawahnya langsung pecah tanpa peringatan, dan tubuhnya terjatuh dengan suara gemuruh dalam sekejap mata. Saya menyekanya, dan ternyata di bawahnya kosong, masih ada ruang. Rasa dingin yang lebih keras dari yang di atas tiba-tiba menyerbu tubuh dan menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Lin Nan hanya memikirkan hal seperti itu sejenak, dan kemudian dia diserang oleh udara dingin yang kejam ini, pikirannya diserang, hilang, dan dia pingsan. Lin Nan tidak lagi memiliki kesadaran akan dunia luar dan mengalami koma parah. Koma, di puncak gunung salju, di dalam gua es. Kakak senior Luo, Lin Nan ini sepertinya agak aneh. Segera setelah Lin Nan pergi, Fang Ting, setelah ragu-ragu beberapa saat, akhirnya berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Luo Hai. Dia benar-benar terobsesi dengan metode Lin Nan dalam mencari ramuan, dan ingin mengetahui beberapa informasi berguna untuknya dari Luo Hai. Setiap orang punya rahasianya masing-masing, selama dia ada di pihak kita, itu sudah cukup. Luo Hai berkata dengan enteng dan tidak menganggapnya serius. Faktanya, dia tidak tahu apa rahasia Lin Nan. Meskipun dia tidak mengatakannya, Luo Hai masih sangat penasaran dengan identitas Lin Nan. Meskipun levelnya sangat rendah, dia memiliki kemampuan bertarung yang kuat, dia juga seorang alkemis, dan kesadaran spiritualnya sangat kuat sehingga tidak normal. Berdasarkan karakteristik ini, Luo Hai harus berpikir bahwa Lin Nan adalah murid yang berasal dari sekte besar di 3 benua lainnya. Tapi karena Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak perlu bertanya. Apakah kamu tidak penasaran? Fang Ting dengan enggan mencibir mulutnya dan bertanya dengan nada centil. Mendengar suara surgawi Fang Ting dan nada centilnya seperti wanita kecil, hati Luo Hai tiba-tiba tergerak. Semua orang sudah mengetahui bahwa dia menyukai Fang Ting. Meskipun Fang Ting tidak mengungkapkan apapun, dia terus mengejarnya. Bisa dibilang malam ini adalah pertama kalinya berduaan dengan orang lain, apalagi di tempat yang sulit dijangkau di puncak pegunungan yang tertutup salju ini. Tentu saja Luo Hai tidak berani memikirkan hal yang salah, tetapi situasi ini setara dengan memberinya kesempatan untuk berduaan dengan Fang Ting. Adik perempuan Ting Er, kakak laki-laki, kamu mengerti apa yang dipikirkan kakak laki-laki. Setelah menatap Fang Ting dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama, nada suara Luo Hai tiba-tiba menjadi serius, dan dia bertanya pada Fang Ting, yang sedikit malu. Awalnya saya menunggu Luo Hai mengatakan sesuatu tentang Lin Nan, tapi saya tidak menyangka dia akan mengangkat topik seperti itu. Wajah Fang Ting tiba-tiba memerah karena malu, dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Jelas, dia tahu apa yang dipikirkan Luo Hai, tetapi dia merasakan rasa takut yang kuat dalam situasi di mana seorang pria dan seorang wanita sendirian. Dari segi ranah, keduanya sama, namun karena metode kultivasinya berbeda, Fang Ting lebih kuat dari Luo Hai. Namun, Fang Ting adalah seorang wanita, dan karena naluri melindungi diri, ketakutan semacam itu langsung memenuhi seluruh saraf di tubuhnya. Kakak senior, kenapa kamu bilang kamu ada di sana? Aku bertanya padamu, Lin Nan. Setelah merenung sejenak, Fang Ting, yang sangat pintar, langsung tersenyum dan mengganti topik pembicaraan ke Lin Nan lagi. Luo Hai memiliki ekspresi sedikit kecewa di wajahnya, tapi dia hanya tersenyum pahit. Adapun Fang Ting, meski berharap bisa menjadi tua bersamanya, ia juga sadar diri, sehingga semuanya hanya bisa disaksikan oleh waktu. Saya tidak tahu banyak tentang saudara Nan. Luo Hai memikirkan tentang apa yang terjadi setelah bertemu Lin Nan, tapi dia tidak mengatakan betapa kuatnya Lin Nan dalam pertempuran. Tentu saja dia penasaran, tapi dia tahu bagaimana mengukur sesuatu dan kapan harus mengatakan sesuatu. Terutama mengenai Lin Nan, dia harus berhati-hati. Jika Lin Nan dibuat tidak bahagia, maka keluarga Luo mereka akan putus asa. Dalam pertarungan memperebutkan peringkat keluarga bangsawan tersembunyi ini, Luo Hai telah mengerahkan segalanya pada Lin Nan. Jadi ketika berbicara tentang Lin Nan, dia harus berhati-hati. Selain itu, dia secara alami percaya bahwa dia harus menjaga rahasia Lin Nan, jika tidak, keluarga Luo-nya yang akan menderita kerugian besar. Bahkan jika itu adalah Fang Ting, dia tidak bisa mengatakannya, mereka berdua belum membicarakan semuanya. Tempat yang dingin di pegunungan bersalju. Lin Nan, yang sedang koma parah, tiba-tiba merasa senyaman dikelilingi kompor di musim dingin. Api yang keluar dari tubuhnya itulah yang membuatnya sadar kembali dalam sekejap. Tertawa, saat dia membuka matanya, elemen api yang berputar di sekitar tubuhnya dengan cepat menembus ke dalam tubuhnya seperti elf yang melompat. Aliran udara padat pun hanyut ke segala arah. Setelah dia diserang oleh udara dingin,
elemen api secara otomatis mulai mengembun di tubuhnya, membebaskannya dari hawa dingin. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, tapi dia melihat ke langit dan menemukan masih banyak bintang, jadi dia tahu itu tidak akan lama. Hanya ketika dia berjuang untuk bangkit dari tanah, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah jatuh ke ruang bawah tanah yang tidak diketahui. Langit malam berbintang di atas kepalanya hanya terlihat melalui lubang besar tempat dia terjatuh. Tempat apa ini? Saya ingin mengaktifkan indera saya untuk menyelidiki situasi sekitar. Tetapi ketika dia mencobanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa persepsinya terhalang sepenuhnya di sini, dan bahkan kesadaran spiritualnya pun terhalang sepenuhnya. Situasi ini hanya berarti bahwa Lin Nan hanya dapat mengamati sekeliling melalui sepasang mata terbuka, tetapi di sini gelap gulita dan tidak dapat melihat apapun. Anda tidak bisa menggunakan tangan Anda seperti orang buta, bukan? Namun, setelah dia merenung sejenak, dia menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada udara dingin sama sekali. Suhunya bahkan lebih tinggi daripada di pegunungan yang tertutup salju. Situasi aneh ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tertawa, untuk mengetahui lingkungan seperti apa yang dia masuki sesegera mungkin, pikiran Lin Nan bergerak, dan jarum Dinghai Shenzhen muncul di tangannya. Energi nyata yang memadat di atas sudah mulai mengalir, seolah menunggu momen ini. Tertawa, mengaktifkan energi sebenarnya, energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari jarum Dinghai, menyebabkan jarum Dinghai yang awalnya gelap langsung meletus dengan cahaya kemasan yang sangat terang. Seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba menyala, dan Lin Nan juga menggunakan kesempatan ini untuk melihat-lihat. Sial, apakah ini makam Kirin yang legendaris? Saat melihat patung unicorn tak jauh di depannya, ia langsung berseru dalam hati. Kirin adalah binatang dewa kuno, bahkan lebih kuat dari 4 binatang dewa kuno yang legendaris, dan ia muncul lebih awal dari mereka. Dia selalu mendengar dari Fang Ting bahwa ada makam Qilin di sini, jadi ketika Lin Nan melihat patung Qilin, dia langsung percaya bahwa ini adalah makam Qilin. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan makam Qilin akan muncul di tempat seperti itu. Fang Ting berusaha keras untuk menemukan makam Qilin, namun gagal menemukannya, dan Lin Nan juga secara samar-samar merasa bahwa tujuan Fang Ting tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Wanita ini membuatnya harus berhati-hati. Ada lapisan cahaya hitam samar pada patung Qilin, yang tidak mungkin dideteksi di lingkungan gelap. Karena tidak memiliki kesadaran atau persepsi, Lin Nan tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada patung Qilin. Namun, aura kuat terpancar dari patung itu, dan dengan mudah ditangkap oleh Lin Nan. Selain patung itu, tidak ada hal lain di seluruh ruang bawah tanah. Dan ruang bawah tanah ini hanya seukuran lapangan basket. Setelah Lin Nan melihat sekeliling, dia segera memusatkan perhatiannya pada patung Qilin. Saya khawatir rahasia terbesar makam Qilin adalah patung ini, bukan? Sekarang dia menemukan sesuatu yang aneh, Lin Nan pasti tidak akan pergi dengan mudah. Dia perlahan-lahan bergerak menuju patung Qilin alih-alih berlari ke arahnya dengan cepat. Di tempat yang aneh, lebih baik berhati-hati. Tertawa. Namun, begitu Lin Nan mengambil 2 langkah, energi agung mengalir ke arahnya dari segala arah. Tidak bagus. Dalam sekejap, Lin Nan secara naluriah menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mundur. Namun, kecepatannya tidak seberapa dibandingkan dengan energi agung itu terlalu kekanak-kanakan. Tertawa, hampir segera setelah tanda peringatan muncul di benaknya, tubuhnya sudah diselimuti oleh energi agung. Cek cek cek, tiba-tiba, matanya bersinar, dan cahaya cian muncul di seluruh medan energi. Pada saat ini, Lin Nan dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas bahkan tanpa mengaktifkan jarum Dinghai Shen. Aliran udara yang terkadang menusuk tulang dan terkadang panas menyengat mulai memenuhi medan energi. Tidak ada pola pada aliran udara ini. Ketika menyapu tubuh Lin Nan, mereka merasa sedikit kedinginan dan berkeringat, dan rasa asam membuat Lin Nan menyeringai. Namun, matanya selalu tertuju pada alis patung Qilin. Itu adalah benda berbentuk tetesan berwarna merah darah, sebening kristal batu giok darah. Dia hanya melihatnya sekilas sebelumnya dan tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Aura energi murni yang muncul darinya membuatnya merasa seperti sedang memujanya. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa semua persepsi dan kesadaran spiritualnya telah kembali, dan bahkan energi sejati dalam dantiannya telah menjadi aktif. Situasi aneh ini membuatnya semakin yakin bahwa bagian tengah alis patung Qilin adalah rahasia terbesar di makam Qilin. Tertawa, dia mengambil 1 langkah ke depan dalam sekejap, dan energi tiraninya tiba-tiba melonjak lagi, dan kepanikan muncul dari lubuk hatinya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Aura tidak beraturan itu mengunci Lin Nan pada saat yang bersamaan. Saya menghapusnya. Ledakan. Setelah menemukan adegan ini, Lin Nan mengutuk dalam hatinya, tapi kemudian, seberkas energi menyapu dirinya. Kakak, segera,
Rasa dingin yang menggigit kembali menerpa tubuhnya, dan tubuhnya langsung membeku menjadi patung es. Meski pikirannya masih ada, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Ledakan. Lin Nan takut energi sebenarnya dalam dantiannya tidak akan mampu menahan hawa dingin yang menggigit, jadi dia dengan cepat mengerahkan energi sebenarnya untuk keluar dari tubuhnya dengan cepat. Dengan suara berderak, es batu yang baru terbentuk pecah. Huci, Mengi. Setelah melakukan semua ini, Lin Nan merasakan perasaan lelah yang tak terlukiskan, dan bahkan pada saat ini dia merasakan sedikit kegelisahan. Makam kilin ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saya membeku begitu saya mengambil satu langkah. Bagaimana dengan 3 langkah? Setelah memecahkan kebekuan di tubuhnya, Lin Nan tidak memilih untuk terus bergegas ke depan, tetapi mulai berpikir dengan hati-hati. Alasan mengapa makam kilin disebut makam kilin adalah karena merupakan kuburan kilin, dan karena terdapat patung kilin di kuburan tersebut, dapat dipastikan bahwa rahasia kilin tersimpan di sini. Karena ada rahasianya, pasti tidak akan mudah diakses oleh orang lain. Anda tidak bisa masuk dan bertualang begitu saja. Yang terpenting, rahasia apa yang tersembunyi di sini? Mungkinkah kilin juga meninggalkan beberapa rahasia seni bela diri? Lin Nan memeriksa energi sebenarnya di dantiannya dan menemukan bahwa energi itu hanya hilang sedikit dan dalam kondisi baik. Tertawa. Tiba-tiba, dia melihat patung kilin di depannya, dan cahaya yang sedikit menyeramkan muncul dari mata Lin Nan. Detik berikutnya, Lin Nan memegang jarum ilahi Dinghai di tangannya, energi sejatinya dikerahkan sepenuhnya untuk melindungi seluruh tubuhnya, dan dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju patung kilin. Tertawa. Namun, saat dia bergegas keluar, aura kuat yang sepertinya berasal dari zaman kuno telah mengunci tubuhnya. Bang! Tidak bagus. Sebelum tanda peringatan di hatinya muncul, tubuhnya ditampar dengan keras dan diterbangkan. Aura kekuatan kuno ini membuat Lin Nan tidak marah sama sekali, dan dia sudah terdorong mundur bahkan sebelum dia bisa melawan. Hancurkan, untukku. Tertawa. Saat tubuhnya masih terbang mundur, Lin Nan melemparkan jarum Dinghai di tangannya ke arah patung kilin. 1060.